Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali, sangat bagus sekali. Bekal-bekal kematian. Selama ini memang kita memahami bahwa seorang yang hidup itu akan mati. Nah, bagaimana bekal kematian kita sendiri, itu sebenarnya harus kita sadari. Salah satu firman Allah Ta'ala ini mencakup ketauhidan yang sangat kuat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, kita harus pahami, mulai hari ini kita pahami bahwa sholat kita itu hanya lillahi ta'ala. Jangan diselingkuhi. Allah itu jangan diselingkuhi. Ya, hanya untuk Allah. Jangan sholat itu biar selamat. Sholat itu biar kaya. Apa aja. Mau sholat wajib kek, mau sholat tahajud kek, mau sholat duha kek. Kalau udah niatnya sholat tahajud mau kaya, sholat duha mau kaya, mau sukses, jangan. Belajar untuk jangan. Belajar lillahi ta'ala. Memang susah. Nah, kemudian ibadah itu juga harus lillahi ta'ala. Ibadah termasuk baca Quran, berpuasa, dan sebagainya. Itu harus karena Allah. Jangan beribadah itu bukan hanya untuk kepingin kelihatan alim. Enggak. Tapi niat dibalik niat lillahi ta'ala itu ada niat-niat lain di manusia. Muslim nih rata-rata kebanyakan. Ada niat lain yang bukan lillahi ta'ala, yaitu niat duniawi. Ini paling banyak ini. Niat duniawi. Jadi baca Quran untuk apa? Untuk kaya, untuk biar rezeki ini, biar selamat, biar macam-macam. Biarnya macam. Kecuali baca Quran itu isinya doa. Boleh silahkan. Ya. Untuk ngobatin, untuk ini, untuk itu. Enggak, baca Quran hanya satu aja. Lillahi ta'ala, itu insya Allah yang berpahala. Ya. Nah, bagaimana seseorang itu meninggalnya? Ya, kita harus pahami, kita udah sholat, kita udah macam-macam. Salah satu ayat ini menceritakan tentang bagaimana seorang itu akan mati. Seseorang, ya, itu diceritakan di dalam Quran. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi di sini ceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi Allah sudah menceritakan bahwa seseorang dengan ayat ini gambaran seseorang itu dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan setiap harinya, itu bisa menjadikan orang tersebut mati. Orang tersebut mati dengan perbuatannya. Nah, disinilah yang rata-rata orang tidak pernah tahu apakah itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang tidak tahu. Nah, kalau ayat ini kita breakdown, kita bedah, ayat ini berbagai macam cara seorang itu mau mati. Ada yang mati ketabrak, ada yang mati sakit. Pilih yang mana? Nah, ini dari sini sebenarnya ayatnya. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu, dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Kemudian ayat berikutnya, wa'asinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah, di sini berbuat baik ini mengikuti lagi, kembali lagi pada Quran, pada sunnah. Berbuat baik, akhlaknya diperkuat. Ngikutin cara-cara Allah, berkata yang lemah lembut, tidak kasar, tidak sombong, tidak keras, dan sebagainya. Ikutin, selain kita sholat, selain kita puasa, selain kita itu berhaji, selain kita itu berzakat, semuanya kita lakukan semuanya. Nah, inilah bekal-bekal kematian. Jadi tidak hanya sholat, enggak. Karena kalau masuk surga itu bukan dari ibadah-ibadah kita, bukan. Karena dari rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang harus kita cari. Di luar kita sholat, kita harus paham. Rahmat Allah itu adalah ketakwaan. Seorang sholat tapi dia itu arogan, dia sombong, dia ujub, dia riak, habis itu sholatnya. Dia sholat hanya untuk pamer, habis dia. Dia puasa hanya untuk pamer, habis dia. Dia tahajud untuk pamer, habis amalnya. Gak akan sampai di surga. Itu hanya Allah Ta'ala. Nah, harus kita fahami bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita menyebarkan fitnah. YouTube di mana-mana. Digital keluar bagus. Nah, kita harus pahami.
Kalau itu sudah keluar menjadi fitnah, selamanya kita tidak akan bisa mencapai namanya surga. Hati-hati, karena seorang meninggal itu bisa dari dia sendiri yang bunuh diri. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih bijak untuk mensikapi hidup kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Amin. Amin. Wallahu a'lam.